Hai Bunda-Bunda, apa kabarnya? Ketemu lagi di podcast Dear Bunda by Cousins Baby. Saya Zivana Leticia. Hari ini seperti biasa di podcast ini tentunya gak sendirian. Bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamuku yang keren-keren hari ini. Aku perkenalkan dulu bintang tamu yang pertama, ada Almiranti Vira sebagai guest kita. Hai Vira. Halo semua. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Vira. Karena Vira ini adalah seorang content creator sekaligus ibu anak 2 juga ya kan. Masih muda ya kan, padahal anakku udah 2 loh. Umur berapa anakmu? Umur yang satu mau 5 tahun, yang 5 satunya lagi tahun. 1 tahun. Nah, nanti kita dengar cerita membesarkan anak-anaknya ya. Dan juga ada expert kita hari ini, seorang bidan atau midwife, dipanggil akrabnya adalah Mbak Ochan. Hai Mbak Ochan. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya kita ya. Iya, sudah lama gak ketemu ya. Ini ya buat cerita nih buat bunda-bunda yang dengerin. Aku dan Mbak Ochan itu kita udah kenal dari berapa tahun yang lalu ya Mbak ya? 7 atau 8 tahun yang lalu. Pada saat aku lagi hamil anak pertama itu ngobrol sama tim bidannya dari Mbak Ochan juga. Aduh, berguna banget ini nih membuat bidan-bidan yang membuat ibu tuh merasa aman dan nyaman pada saat proses persalinan gitu ya. Oke, ngobrolin soal anak, ngobrolin soal parenting. Hari ini topik kita seru banget, yaitu mengenai bonding bersama anak, skin to skin, heart to heart, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merasa akrab dan dekat dengan anak melalui pijat. Nah, seru banget nih melalui pijat. Karena kalau emang kita ngomongin newborn, bayi baru lahir, pasti tuh banyak aja problemnya ya, yang namanya nanti kolik, kembung, terus masuk angin, terus nanti sakit-sakit. Nah, salah satu solusi yang kita dari dulu udah sering denger tuh pijat gitu. Kalau Vira dulu nih, kalau kamu looking back ke anak kamu pas baru lahir, kamu bonding apa sih yang kamu lakukan dulu tuh? Sebenarnya banyak ya bonding sama anak. Aku tuh bonding sama anak tuh paling suka itu kalau lagi bedtime stories. Oh, mau tidur. Mau tidur. Terus kayak misalkan jalan-jalan pagi sekaligus berjemur, itu aku juga suka banget bonding kayak gitu sama anak. Sama pijetin anak itu juga salah satu hal yang aku paling suka sih. Karena aku ngerasa kalau pijetin anak itu kayak kita kayak jadi lebih kenal anaknya, lebih dekat gitu. Mungkin karena pas mijitin kayak merhatiin banget anaknya, sambil mungkin dalam hati seorang ibu kan kayak, aduh ini anak gue gitu. Jadi ada melo-melonya juga. Terus juga ngerasa kayak jadi berguna gitu jadi seorang ibu gitu. Karena merasa memberikan sesuatu untuk anak gitu ya. Tapi kalau Vira termasuk ibu yang rutin mijet sendiri, atau kamu lebih percayakan ke yang expert gitu? Kalau aku tuh rutin mijitin anak tuh setiap hari sebelum tidur. Jadi kayak kalau misalkan habis mandi. Oh, jadi malam nih? Malam. Jadi habis mandi malam kan biasanya lah kita dandanin anaknya tuh sekaligus aku pijetin. Tapi ya pijet bentar doang. Cuman kalau misalkan lagi sesekali nih kayak misalkan lagi habis liburan atau misalkan anaknya habis sakit, aku biasanya manggil expert. Jadi biar mungkin lebih paham ya bidan ya kayak gimana sih cara pijet yang benarnya supaya gitu. Nyaman ya. Dan kamu ngerasain manfaatnya? Ngerasain banget. Kalau misalkan aku pijet anakku tuh kayak gak tahu ya ini karena apakah bonding dari anak dan ibu atau emang pijet aku berhasil gitu ya. Jadi kayak anak tuh tidurnya jadi lebih pules, makannya juga jadi lebih gampang, lebih nggak rewel juga. Jadi aku senang banget sih kalau hasil dari memijat tuh menurut aku sangat bermanfaat banget. Apalagi Vira kan sering ajak anaknya jalan-jalan ya. Pulang jalan-jalan pasti jadi lebih mungkin pegel-pegel juga mereka ya. Itu, butuh sentuhan. Butuh sentuhan, iya benar. Tapi kamu tahu apa maksudnya teknik bonding melalui pijat nih dari mana? Kan sebagai new moms pada saat itu kamu cari tahu sendiri atau kamu dinasehatin sama mertua mungkin? Enggak sih, waktu itu kebetulan pas lagi menuju lahiran anak pertama, aku juga memanggil expert, aku ada bidan juga yang buat ngajarin gimana cara mengurus newborn. Jadi aku dikasih beberapa wejangan lah dari si bidan itu gitu. Katanya, ini pijat nih bagus banget loh buat anaknya biar tidurnya berkualitas, terus juga lebih nyaman dan segala macam. Jadi aku cobalah praktekin tuh setiap hari pijetin pelan-pelan. Jadi udah dari anak pertama sama anak kedua? Pertama, betul. Anak pertama masih dipijat sampai sekarang? Itu udah agak susah. Agak susah ya. Udah lari-lari soalnya. Iya. Jadi udah bisa bilang no, udah kalau lagi gak mau lagi pengen main, ya udahlah udah gak bisa. Pengen main. Iya. Kalau Mbak Ochan gimana Mbak? Menurut Mbak Ochan, tapi memang pijat ini tuh udah terbukti ada manfaatnya nggak sih buat bayi-bayi tuh? Nah, ini pijat ini tuh sebenarnya udah banyak penelitiannya, Mbak Zizi. Dari bayi bahkan 0 hari. Udah bisa dilakuin. Oh boleh ya? Boleh. Jadi bayi baru lahir sedini mungkin kalau kita ngelakuin pijat itu manfaatnya akan lebih banyak dirasain sama si bayi.
Nah, manfaatnya ini salah satunya selain dari fisik juga emosional juga untuk ke bayi dan ke orang tuanya. Jadi nggak cuma bayi aja yang dapat manfaatnya, orang tuanya juga ternyata. Misalnya gimana tuh Mbak? Nah, ketika kita ngelakuin pijat kan pada saat memijat bayi ada sentuhan. Sentuhan ini kan penuh dengan cinta, kasih sayang. Ketika kita menyentuh bayi itu akan mengaktifkan namanya hormon katekolamin. Ini akan membantu si bayi untuk meningkatkan salah satunya nafsu makannya si bayi. Nah, kalau bayi misalnya 6 bulan pertama dia kan masih nyusu. Ketika dia masih menyusu, nafsu makannya meningkat, otomatis menyusunya akan lebih sering. Ketika menyusunya akan lebih sering, demand-nya banyak ke si ibu, jadi nanti produksi ASI-nya ibu juga akan lebih meningkat. Jadi lingkarannya positif gitu ya. Betul. Nah, si ibu kalau suplai ASI-nya mencukup si bayi, otomatis ibunya juga akan tenang, nyaman, dan ada kontak antara ibu sama bayi, itu membuat dua-duanya tuh jauh lebih rileks. Dan ayah juga bisa berperan juga di sini gitu. Oke, selain untuk fisik juga tadi emosional, secara penelitian juga sudah dibuktikan si pijat ini bisa membantu si bayi untuk melancarkan pencernaannya. Dan selain melancarkan pencernaan, penyerapan nutrisinya juga bisa jadi lebih optimal. Makanya pertumbuhannya lebih baik, berat badannya sesuai kurva gitu, karena dia nggak hanya nafsu aja makannya tapi penyerapannya juga optimal. Itu akan membantu si bayi penyerapannya, nutrisinya baik sehingga dia pertumbuhan perkembangannya juga baik dan juga bisa mencegah yang namanya kembung sama kolik. Sering nggak bayinya kembung sama kolik? Bener ya, apalagi yang 6 bulan ke bawah tuh ya. Betul, di 3 bulan pertama bayi pencernaannya masih sangat berkembang sehingga dia belum bisa mencerna dengan baik, akhirnya banyak gas. Kalau orang bilang tuh biasanya masuk angin. Iya, beneran masuk angin gak sih anak-anak sebenarnya? Kan itu kita nggak tahu gitu ya. Anginnya masuk dari mana sih? Iya, gitu kan? benar. Jadi pada saat menyusu, kalau misalnya langsung ke payudara ibu atau misalnya dia menggunakan media lain, itu memang banyak gas yang masuk, udaranya yang masuk. Nah, orang lebih kenalnya masuk angin, tapi mungkin di bayinya tuh kelihatannya kayak dia kok jadi sering gumoh, kok muntah-muntah gitu, kok terus habis itu kok ini setiap kali mau ngeluarin angin atau kentut dia agak sulit gitu dan segala macam. Itu salah satu ciri-cirinya gitu. Jadi itu juga bisa dibantu dengan pijat bayi. Selain itu banyak juga yang ngelakuin kayak tadi Mbak Vira, ketika sebelum tidur dirutinin, jadi aktivitas yang rutin dilakukan sebelum tidur bisa meningkatkan kualitas tidurnya dia jauh lebih baik. Jadi tidurnya lebih nyenyak, terus lebih lama juga. Nah, apalagi kan bayi itu di usia yang awal-awal, dia butuh tidurnya tuh banyak banget. Kenapa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya dia, otot-ototnya dia. Jadi ketika dia tidurnya cukup, hormon pertumbuhannya juga akan mengalir dengan baik. Gitu. Tapi kalau pijat tuh berarti emang veteran malam aja ya? Boleh Kak. Ada Jadi waktu ada waktunya. yang bagus nggak Mbak untuk pijat anak? Yang paling penting kita lihat dulu di anak nih responnya dia. Jadi dia nggak boleh dalam keadaan menangis. Ya, terus nggak boleh misalnya abis nyusu langsung kita pijat gitu. Jadi kita harus kita jeda dulu nih 1 jam gitu misalnya ya. Atau misalnya kadang pagi hari setiap sebelum mandi dipijat dulu. Atau ada juga yang malam hari. Yang penting si anak ini lagi dalam kondisi terjaga. Jadi benar-benar dia pada saat kita ajak ngobrol atau komunikasi dia ada respon gitu, bukan yang kayak lagi males-malesan atau lagi ngantuk atau lagi capek gitu atau lagi pengen tidur gitu tapi kita paksa buat pijat. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau waktu lebih ke disesuaikan jadwal anaknya ya, nggak harus pagi hari sebelum mandi gitu. Jadi kalau kita lihat dia lagi kondisinya oke pada saat pagi boleh dipijat pagi, oke pada saat malam boleh dipijat malam juga gitu. Tadi kan Mbak Ochan bilang suami juga bisa ikut berperan ya di pijat ini. Dulu Vira sama suami gimana kerja sama pijat memijatnya? Sejujurnya suami aku tuh lebih apik sama newborn daripada aku. Wah ya. Rezeki ya. Karena aku kayak pas pertama kali, ini cerita sedikit ya. Iya dong. Anak pertama kali lahir itu aku takut banget kan masih kecil ya bidan, maksudnya kayak takut salah. Akhirnya jadi banyak dia yang handle. Jadi kayak kalau misalkan ganti popok banyakan dia, terus mijetin banyakan dia dan segala macam. Jadi aku sebenarnya lebih banyak belajarnya dari dia juga. Karena ngeliat suami bisa nih, masa gue nggak pede gitu kan. Akhirnya ya udah mulai setelah udah sebulan tuh baru udah aku banyakan aku full daripada dia. Gitu. Enak sih ya, support sistemnya sangat amat mendukung. Iya benar-benar harus ada kerjasama juga. Tapi Mbak Ochan ada nggak sih maksudnya kalau kita pijat, dulu Vira belajar pijatnya dari mana? Dari bidan itu. Dari pas belum kelahiran. Nah kalau yang nggak ada akses untuk ke bidan gitu, itu gimana kita taunya cara
pijit kita udah bener atau apa masih enggak. salah. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mijet ke si bayi, yang pertama kan yang paling penting itu sentuhan. Jadi touch itu adalah utamanya. Jadi bukan pressure atau tekanan, itu yang paling membedakan. Karena kalau misalnya pijat yang salah atau kebanyakan, zaman dulu masih banyak nih yang pijatnya sama orang pintar, dukun bayi gitu ya, atau paraji. Itu dipijat, ketika mijet si anaknya nangis malah makin kencang. Gitu kan, malah makin happy. Padahal ketika si anak nangis itu salah satu tanda dia tidak nyaman, jadi harus berhenti pijatnya. Terus kalau zaman dulu juga biasanya orang pijat ketika anaknya, aduh anakku sakit nih, pijat aja deh biar sembuh. Padahal salah satu syarat pijat adalah anaknya dalam kondisi yang sehat. Dan siap jadi bukan mengobati gitu ya. Bukan untuk mengobati, karena ini terapi untuk meningkatkan kesehatannya si bayi ini gitu. Jadi kita ketika misalnya kita pijat nih, kita sentuh, aduh aku belum tahu nih caranya gimana, belum ada yang ngajarin, atau misalnya aksesnya sangat terbatas, sentuh aja dengan lembut, dengan kontak mata sambil diniatin, adek kakinya mama pijat ya, disentuh supaya sehat, perutnya juga supaya nyaman, tangannya juga, itu boleh banget, nggak apa-apa gitu. Jadi utamanya sentuhan. Nah ini penting nih, banyak yang salah kaprah ya, kalau pijat tuh pasti pressure atau tekanan gitu. Kalau tekanan kayaknya lebih ke kita ya. Ibunya. Kalau dewasa beda. Kalau kita suka ya ditekannya kenceng. Salah ya, benar-benar. Gitu. Tapi ada resikonya nggak Mbak? Kalau misalnya kayak gitu tadi, misalnya kita nggak tahu pijitnya gimana, akhirnya jadi sembarangan, efeknya untuk ke anak apa? Ada. Jadi kalau misalnya kita sembarangan, artinya kita nggak lihat dulu yang timing yang tepat. Kapan sih harusnya pijat si bayi ini? Terus habis itu kita nggak lihat juga responnya dia oke atau enggak ya, sebenarnya nyaman atau enggak. Nah akhirnya bayinya yang pertama bisa jadi trauma, Mbak. Oh ya? Iya, jadi misalnya dia dipijat terus dia nangis, terus ibunya kayak, udah nggak apa-apa biar nggak jadi sakit, biar dia sehat gitu. Padahal bayinya udah jerit-jerit gitu ya, atau misalnya pijatnya salah. Nah akhirnya si bayinya besokannya mau dipegang, otomatis dia udah akan teriak. nggak mau. Itu berarti itu salah satu tandanya tuh ya. Betul. Terus bayinya tadi kan nangis-nangis tapi tetap aja dilakuin gitu, atau misalnya dia ternyata tuh ngantuk, nggak mau tapi tetap aja dilakuin, itu akan membuat si bayinya jadi nggak pengen disentuh lagi gitu. Kemudian kalau misalnya kita pakai minyaknya juga nggak diperhatiin, caranya salah, bisa jadi bikin iritasi di kulitnya dia, timbul kemerahan, atau bahkan kadang ada yang bekasnya jadi lebam-lebam karena pressure tadi itu, tekanannya tuh terlalu kuat gitu. Aduh, jadi nggak boleh, itu yang harus diperhatiin benar-benar ke si bayi. Jadi kalau si bayi itu selain tandanya tadi misalnya dia trauma gitu ya, kalau dia nangis, ada tanda lain yang mungkin bisa kita sebagai orang tua baru gitu ngelihat anaknya. Betul. Kalau misalnya bayi yang masih umur mungkin 1-3 bulan, dia kan geraknya masih terbatas ya. Mungkin mau miring kanan kiri aja dia masih belajar gitu, belum terlalu kelihatan. Paling dia mengkakukan badan. Jadi pas dipegang dia jadi sebenarnya itu adalah aksi penolakan gitu ya, penolakan gitu. Tapi kalau udah di atas 3 bulan, dia udah bisa nepis tangan, nepis tangan ibunya, ayahnya, atau bahkan terapisnya gitu, kayak nggak mau gitu kan, ibaratnya, walaupun dia belum bisa ngomong gitu, jadi dia bisa nepis, atau bahkan dia bisa balik badan, terus mukanya juga kelihatan tidak nyaman. Tapi kalau dia nyaman, ada eye contact. Jadi kalau misalnya dia nyaman nih disentuh, mamanya ngajak ngomong, dia tuh happy, kelihatan dari ekspresi wajahnya. Terus habis itu kelihatan juga misalnya dia bisa senyum, ketawa, atau bahkan benar-benar ngeliatin kita. Bahkan kalau kita nyanyi, dia kadang ikutan bergumam. Lucu. Iya, ingat zaman-zaman itu ya. Jadi ingat ya. Lagi lucu-lucunya. Jadi kalau pas lagi kita eye contact sama dia, terus kita ngajak dia ngobrol, ya seolah-olah kayak dia bisa jawab kita gitu, padahal belum. Terus kitanya gimana? Aduh happy banget gitu kan. Soalnya ada interaksi gitu ya. Soalnya ada interaksi dari situ. Dan kalau misalkan responnya tuh kayak menggeliat gitu karena geli atau kenapa? Ya bisa jadi karena geli atau belum biasa, Mbak. Nah, jadi kalau bayi-bayi yang baru pertama kali dipijat, belum terbiasa ya, artinya belum dilakukan rutin, itu dia mungkin akan ada respon tubuh kayak menggeliat atau geli gitu. Tapi nanti kalau dia udah terbiasa, dia sudah nyaman, dia akan pasrah kayak kita lagi dipijat. Ayo boleh silahkan. Ya, awal-awal aduh geli. Gitu, aduh kok nggak nyaman. Dan biasanya bayi itu agak kurang nyaman di daerah wajah karena lebih sensitif kulitnya gitu. Makanya kita kalau pijat selalu mulainya dari kaki dulu. Oh gitu, ada urutannya ya. Betul, dari kaki dulu, terus habis itu selalu izin sama dia dan selalu komunikasi. Kita mau ngapain aja tuh harus ngomong. Even dari umur di bawah 3 bulan tetap harus izin. Betul, mau buka baju izin, mau pegang, sentuh izin, supaya dia punya otoritas sama badannya dia. Jadi ajarkan dari sedini mungkin ya. Betul, jadi dibiasakan. Oke. Mbak, aku mau balik lagi tadi ke poin Mbak Ochan tadi kan cerita kalau misalnya kita salah pilih
minyak itu juga bisa ada dampaknya ya buat si anak ya. Minyak yang kayak gimana Mbak maksudnya untuk bisa anak tuh kita tahu oh dia iritasi atau misalnya ada nggak cocok. Oke, jadi kalau minyak yang baik ya, mungkin kalau minyak yang baik yang kita pilih yang pertama adalah yang berbahan alami Mbak. Jadi kalau yang berbahan alami ini, kalau yang banyak ya di Indonesia khususnya itu kayak yang mengandung virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Ya, terus habis itu olive oil atau minyak zaitun, kemudian minyak bunga matahari, kemudian bisa juga grapeseed oil gitu. Itu yang dari bahan-bahan alami dan tidak melewati proses kimiawi yang terlalu kompleks gitu sehingga di bayi ini lembut. Pada saat kita menggunakan di bayi rasanya lembut kulitnya, ketika kita pijet juga enak dan dia rasanya juga nyaman gitu karena dari kayak VCO, olive oil dan lain-lain itu ada manfaat, ada kandungannya terutama misalnya vitamin E-nya tuh tinggi, itu bisa untuk melembutkan kulitnya bayi gitu, kemudian bisa sifatnya menghangatkan dan membuat bayinya jauh lebih nyaman gitu Mbak Sisi. Oke. Kalau dulu Vira kesulitan nggak memilih minyak? Pasti bingung banget, apalagi kan banyak banget tipe minyak ya. Yang mana, cuma kebetulan pas yang awal-awal baru lahiran itu aku ngikutin rekomendasi dari bidan gitu. Oke, jadi ya karena di pengawasan expert gitu ya, jadi semuanya aman. Oke, kalau misalnya kita lagi mijet anak nih, Mbak Ochan, tadi kan Mbak Ochan bilang ada urutannya nggak boleh langsung ke muka gitu ya. Salah satunya mulainya dari kaki. Kayaknya harus dicontohin kali ya. Boleh. Mungkin kita harus ada diperagakan, ada bayi betulan nih. Biar kita bisa tahu gimana cara mijetnya yang benar. Nah, ini dia bayinya sudah datang. Oke. Ini dia bayinya ya. Halo baby. Kita pijet-pijet kamu dulu ya. Coba. Nah, ini udah ada bayinya nih. Mbak Ochan mungkin bisa praktekin langsung ya pijetnya biar bunda-bunda bisa praktek juga di rumah. Oke. Sebelum kita mulai, untuk yang akan memijat bunda atau ayah, jangan lupa untuk ngelepasin dulu perhiasan-perhiasan atau jam tangan supaya nggak melukai bayi, dan kukunya juga harus dalam keadaan yang pendek, jadi nggak panjang. Terus habis itu ruangannya hangat dan bayi ada di ruang yang datar untuk alasnya supaya dia juga nyaman. Nah, kita akan pakai minyak telon plus ini untuk pijat tulus hati. Jadi sebelum kita sentuh ke bayi, kita tuang dulu minyak telonnya di tangan, kemudian nanti kita usap. Nah, diusap ini tujuannya untuk apa? Untuk menghangatkan. Jadi tangannya udah hangat, baru habis itu kita sentuh di bayinya. Kemudian nanti kita minta izin adek, kita mau mulai pijat mulai dari kaki. Gitu. Jadi selalu komunikasi sama babynya. Betul. Kita mulai dari telapak kaki, kita pijat dulu dari bagian tumit sampai ke bagian ujung jari jemari kaki ke arah atas. Lalu dengan menggunakan ibu jari kita bentuk circling. Nah, gerakan ini membantu untuk melancarkan peredaran darahnya bayi. Gitu. Oke, kalau sudah nanti kita pijat di bagian jari jemari kakinya dari mulai jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis sampai ke kelingking. Nah, kalau sudah dari bagian tungkai atau bawah kaki sampai ke lipatan paha atas. Kemudian ke bawah, kayak memeras. Nah, ini untuk membantu merangsang kontraksi otot dan merelekskan otot-ototnya supaya si bayi lebih nyaman. Kemudian menstimulasi juga gerak di bagian daerah kakinya. Kalau bayinya geli? Kalau bayinya geli biasanya di telapak kaki. Gitu. Jadi gak usah terlalu lama, gak apa-apa. Bisa ulangin 3-5 dan tetap lihat lagi respons si bayinya kayak gimana. Gitu. Kalau sudah selesai bagian kakinya, kita kanan dan kiri kita lakukan. Kemudian kita usap ke arah bawah. Bagian lipatan di bagian lututnya kita tekuk dan tekan ke arah perut. Lalu kita buat circling searah sama jarum jam. Nah, ini biasanya bayinya akan mengeluarkan gas. Tuh, gitu ya. Karena perut bawahnya ketekan ya, jadi keluar. Kemudian selalu searah sama jarum jam, sesuai sama saluran pencernaannya dia. Jadi saluran pengeluarannya disesuaikan, jangan ke arah sebaliknya. Ini berarti untuk bayi-bayi yang kembung gitu ya, ada gerakan yang kembung, terus habis itu sembelit, atau suka buang airnya agak sulit, itu bisa dibantu. Dari bagian kaki kita ke bagian perut dan dada. Nah, dari bagian perut sama dada ini bisa sekaligus, jadi dari bagian pusar kita usap ke arah atas, ke samping kanan kiri bahu, kemudian ke samping kanan kiri perutnya sampai kembali ke pusar lagi. Nah,
Ini bisa diulangi 3-5 kali. Kayak bentuk hati gitu ya Mbak ya? Betul, dari bagian pusar sampai ke kanan kiri, balik lagi ke arah perut. Kalau sudah selesai di bagian perut sama dada, kita ke bagian tangan. Nah, di tangan juga kita bisa sambil sebutin Ade, ini tangan kanan Ade, gitu. Mulai dari telapak tangan dipijit ya. Nih dari bagian telapak tangan sama dari bawah ke atas, lalu pakai ibu jari kita buat circling di bagian telapak tangannya. Ini nggak pakai pressure ya Mbak ya, jadi lembut aja gitu ya? Betul, sentuhannya lembut aja, makanya harus minyaknya juga yang lembut di kulit gitu, jadi nggak keset, jadi si bayinya juga tetap nyaman. Nah, kalau sudah, kita ke bagian jari-jari lagi, boleh sambil nyanyi, boleh sambil disebutin jari jempol, jari telunjuk, kalian belajar ya, namanya jalan bonding, jari manis sampai ke kelingking. Kalau sudah, dari bagian pergelangan tangan kita usap ke atas, ke arah bawah, ke atas lagi, ke arah bawah lagi. Nah, sama bisa diulangi 3-5 kali. Sudah selesai, dari bagian tangan kita mau ke balik di bagian tulang belakang atau bagian punggungnya. Oke. Ini kalau bayi yang masih kecil nggak apa-apa ditengkurupin gini Mbak? Nggak apa-apa, jadi yang harus kita perhatiin, sebenarnya kan ini kayak kegiatan tummy time, tapi kalau usia bayinya semakin muda, biasanya dia nggak terlalu suka nih kayak gini lama-lama. Jadi kalau dia ya, kepalanya belum bisa terlalu kuat ngangkatnya, jadi nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa. Nah, bagian punggung ini dari bagian lipatan bokong, kita pijat ke arah atas, sampai ke leher. Dari leher ke bahu, samping kanan kiri, sampai ke lipatan bokongnya lagi. Oke. Jadi naik turun gitu ya. Jadi sebenarnya kayak hati lagi ya? Betul, dari bawah ke atas, sampai leher, samping kanan kiri, sampai ke lipatan bokong lagi. Diulangi juga 3-5 kali. Jadi gerakan pijat tulus hati ini 5 menit aja cukup, dilakuinnya setiap hari. Gitu, dan sangat bermanfaat buat si bayi. Kan badan bayi juga kecil ya, sebentar tidak sebenarnya udah selesai ya. Dan gerakannya lembut banget kan. Kalau sudah selesai, kita balik lagi, Adek celentang lagi, kemudian karena ini minyak telurnya hangat, kemudian nggak usah kita lap-lap, apalagi misalnya dia ngantuk mau tidur, langsung kita gantiin popok sama baju aja udah cukup. Udah selesai, tidur aja. Betul, gitu. Gampang kan? Gampang juga ya. Bagian wajahnya juga boleh? Ya, boleh juga untuk bagian wajahnya. Nanti kalau bagian wajah bisa dipijat juga. Kalau yang tadi karena pijat tulus hati dari mulai kaki, perut, tangan sampai ke punggung. Oke. Aduh, makasih banyak Mbak Ochan udah dipraktekin. Ini bunda-bunda di rumah harus dicatat tadi urutannya ya. Kaki kanan, kiri, tangan, perut, dada, tangan, sama tulang belakang. Terima kasih banget Mbak Ochan, kita dapat banyak ilmu bermanfaat ya tentang pijat memijat hari ini. Sama-sama. Iya, jadi tadi juga kita kan tahu bahwa ada area-area yang nggak boleh dipijat ya. Ini area di tulang belakang dan area kepala ubun-ubun bayi ya. Jadi umur berapa bayi itu udah boleh kita sentuh kepalanya Mbak? Nah, jadi kalau si bayi ini bagian kepalanya kan dia belum nutup sempurna, si ubun-ubunnya ini. Dia baru nutup sempurna itu di usia maksimalnya 2 tahun. Jadi kalau udah di atas 2 tahun, bagian kepalanya tuh udah benar-benar nutup tengkorak kepalanya. Kalau belum, jangan dipijat dulu. Gitu. Ingat-ingat tuh bunda-bunda ya. Oke, makasih Ade bayi. Kamu silahkan taruh bobo lagi di box. Terima kasih. Nah bunda-bunda tadi kan kita udah bahas ya, ternyata minyak yang baik untuk pijat anak itu adalah minyak yang berbahan dasar alami dan tidak melalui proses kimiawi yang terlalu kompleks. Tadi Mbak Ochan juga udah bilang ya, misalnya ada minyak kelapa, minyak zaitun, dan salah satunya juga ada minyak telon ya kan. Dan harus diingat juga nih bunda-bunda, pilih minyak telon juga gak bisa sembarangan, harus yang dominan kandungannya adalah minyak kelapa. Bener ya Mbak Ochan ya? Bener, pokoknya jangan asal-asalan. Karena kalau enggak tadi ada efeknya ya buat kulit bayi. Bisa jadi iritasi. Karena kan kita sebagai ibu-ibu kadang-kadang pikir produk minyak telon di pasaran tuh sama aja. Ternyata enggak gitu. Karena ada efeknya tadi iritasi atau bahkan kalau cara pijatnya salah bisa jadi memar-memar di anaknya. Wah, jadi panjang efeknya ya. Dan aku mau share pengalaman juga nih ya Mbak Ochan sama Vira ya. Dulu waktu anak aku yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pas lagi mijat, karena emang pilihan minyak tuh banyak banget, akhirnya aku memutuskan untuk cari minyak yang bisa sekaligus melindungi dari gigitan nyamuk. Apalagi hidup di negara tropis kayak gini kan, nyamuknya banyak banget. Kita ajak anak berjemur, bisa sambil kena nyamuk juga kan. Jadi aku selalu memutuskan untuk pakai produk pijat bayi dari Cussons Baby Minyak Telon Plus.
Aku setuju banget Mbak, apalagi Cousins Baby Minyak Telon Plus kan emang lembut banget. Anak aku tuh sensitif banget. Kalau misalkan salah pilih minyak telon tuh pasti kan jadi kayak gredekan takutnya kan. Iya, takut beruntusan gitu ya. Karena emang sih ini bunda-bunda juga di rumah, Cousins Baby Minyak Telon Plus ini berbahan dasar alami yang terdiri dari minyak kayu putih, minyak adas, dan yang paling penting ada kandungan minyak kelapa yang paling dominan. Jadi udah pasti deh kalau ngomongin formula ya, tekstur Cousins Baby Minyak Telon Plus itu udah pasti lembut di kulit dan tentunya cocok banget untuk pijat bayi. Dan Cousins Baby Minyak Telon Plus ini memiliki kehangatan yang pas banget di bayi dan wanginya yang khas menenangkan, juga mampu melindungi dari gigitan nyamuk selama berapa coba? 8 jam. Pintar, 8 jam loh. Seharian. Sampai ketemu lagi mandi sore, olesin lagi, ketemu lagi 8 jam. Jadi 24 jam tuh terproteksi terus ya. Dan gak hanya itu, emang manfaat Cousins Baby Minyak Telon Plus ini juga banyak sekali. Karena dia juga mampu melegakan pernafasan, meredakan gejala masuk angin, dan perut kembung. Seperti yang tadi kita bahas ya, penyakitnya newborn tuh pasti bolak-balik kembung, masuk angin. Aduh, jadi udah kalau buat aku sih udah gak ragu-ragu lagi. Aku akan selalu pakai produk Cousins Baby Minyak Telon Plus untuk pijat bayi. Vira gimana? Setuju dong. Setuju dong, pastinya dong. Nah, Mbak Ocha tahu nggak sih kalau tadi kan kita ngomongin pentingnya kandungan oil dan minyak di dalam minyak telon ini. Tapi selain kandungannya, tekniknya juga gak kalah penting kan. Dan Cousins ini juga serius banget loh untuk memberikan solusi yang terbaik untuk baby-baby dan para bunda di Indonesia. Karena Cousins sekarang punya gerakan pijat tulus hati. Wah, keren banget. Apa coba pijat tulus hati? Ini lebih keren lagi kepanjangannya nih. Jadi tulus hati ini adalah gerakan kerjasama Cousins dengan PDPOTJI atau Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan juga didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang tujuannya ini emang untuk mengedukasi ibu-ibu di Indonesia supaya bisa melakukan teknik pijat medis yang benar, supaya tadi yang kita bahas manfaatnya maksimal untuk bayi, untuk ibunya juga maksimal, tentunya dengan menggunakan minyak telon yang berbahan dasar alami. Keren nggak tuh? Keren banget. Keren banget. Jadi benar-benar ini udah disahkan gitu loh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga. Jadi buat bunda-bunda juga di rumah nih ya, mulai sekarang nggak perlu bingung pakai produk apa buat pijat bayi, karena udah ada Cousins Baby Minyak Telon Plus. Nah, sekarang kita udah ngumpulin nih, ada beberapa pertanyaan dari para momtizen yang nonton di segmen Apa Kata Mereka. Ada 3 pertanyaan ya buat Mbak Ocha nih ya. Nanti kalau Vira mau share pengalaman boleh banget. Nih, pertanyaan pertama. Bidan, bayi bisa masuk angin nggak ya? Dan kalau masuk angin boleh dikerok atau enggak? Nah, ini dari tadi kita bahas masuk angin gitu ya. Mau penyakitnya bayi ya. Iya, betul ya, karena si bayi ini masih rentan tadi, jadi makanya banyak sekali angin yang gampang masuk ke tubuhnya dia, jadinya kayak gampang kembung, gumuh, atau bahkan muntah gitu. Bisa aja terjadi di bayi, betul banget. Tapi nggak boleh dikerok dong. Nggak boleh ya. Aduh, kasihan kulitnya. Iya, betul. Kayak tadi kita milih minyak aja tuh nggak boleh asal-asalan kan. Kayak benar-benar harus yang tepat. Apalagi ini dengan kerokan-kerokan itu kan biasanya pakai koin. Koin ini kita nggak tahu dia steril atau enggak, bersih atau enggak, tekanannya segimana gitu. Bahkan zaman dulu banyak juga yang keroknya pakai bawang. Wah, itu benar-benar panas banget di bayi, dan kulit bayinya tuh bisa langsung kayak merah, bayinya bisa nangis kejer banget. Itu amat sangat harus dihindari. Jadi jangan ya ibu-ibu. Iya, itu mungkin mitos-mitos dari zaman dahulu ya. Sekarang kita percaya pada yang sudah scientifically proven aja gitu ya kan. Dan selalu sayang bayi deh menurutku. Jadi jangan sampai kayak kita coba-coba akhirnya malah bikin bayinya jadi gak nyaman, nangis, atau bahkan kenapa-napa. Kayaknya kalau kayak gitu malah jadinya bayinya makin sakitan ya, bukan malah makin sehat ya. Iya, betul. Yang ada dia makin gak nyaman. Tapi Vira pernah gak ngerok pakai bawang? Enggak dong. Enggak. Berarti ini udah ada contoh ibu-ibu yang sudah teredukasi dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, berarti pertanyaan pertama udah terjawab nih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Bidan, apakah pijat bayi bisa membuat jam tidur bayi teratur? Nah, ini yang tadi kita bahas juga. Tadi obrolin ya. Jadi kalau misalnya kita mijat bayi secara rutin, dia bisa membuat si bayi ini jauh lebih rileks, tenang, meningkatkan hormon nih, ada yang namanya di tubuh kita oksitosin sama endorfin. Nah, ini hormon relaksasi. Ketika dia rileks, tidurnya juga tenang dan nyaman, kita bisa bikin habit tidurnya si bayi ini jadi jamnya teratur gitu. Jadi misalnya, ayo ada masuk kamar jam sekian, kita lakuin tadi ya kayak rutinitas Mbak Vira, pijat sama si bayinya, abis itu
pada saat dipijat dia ada rasa ngantuk karena rileks, habis itu dia tidurnya juga nyenyak, besok diulangi di jam yang sama, jadi bisa bikin jam tidurnya juga teratur. Tapi ini sesuai pengalaman aku juga sih Mbak sama Bidan, karena kan banyak banget aku suka share di sosial media aku ya, bayi aku tuh tidurnya tuh anteng semalaman, banyak kan suka nanya, kok bisa tidurnya semalaman tuh gimana ya, tuh aku jawabnya selalu pasti pijat sebelum tidur, karena itu jadinya malam tuh nggak kebangun rewel, terus nggak jadi yang rungsing, jadi tidurnya bener-bener nyaman, paginya bangunnya segar, smiley gitu. Aduh, itu dream comes true banget ya. Makanya itu sangat-sangat efeknya sangat bagus banget sih dari pijat ya. Dan ngaruhnya kemana-mana ya. Kalau dia moodnya oke, makannya oke, pertumbuhannya baik, wah luar biasa. Dan itu Vira dari umur berapa sampai umur berapa tuh melakukan itu? Aku tuh pijat tuh bukan dari newborn banget, aku dari setelah puput. Karena aku agak takut Bidan karena ngeri-ngeri kalau sendiri ya. Jadi setelah puput aku udah pijitin anak aku, terus ya udah dia mulai sebulan itu tidurnya teratur banget, semalam nggak rewel, bangun tuh happy, nggak nangis. Aduh, memudahkan ibunya sekali ya. Kayak manfaatnya buat ibunya juga. Manfaatnya buat ibunya juga. Oke, semoga terjawab ya Bunda tadi pertanyaannya. Nih pertanyaan ketiga, Bidan, selain dipijat, apakah bayi boleh totok wajah? Nah, oke. Kita udah coba juga nih tadi nih. Jadi ketika kita ngelakuin beberapa tekanan atau sentuhan di bagian wajah, itu akan merangsang beberapa stimulasi di daerah wajahnya dia, dari sistem pendengarannya dia, penglihatannya dia, penciumannya dia, bahkan ke oromotornya dia untuk nanti dia membantu pada saat dia menyusu atau nanti dia makan. Jadi bagus banget, dan totoknya ini bukan kayak totok orang dewasa yang ditekan dengan tekanan kencang, tapi lembut aja. Lagi-lagi dengan sentuhan yang lembut dan penuh cinta kalau untuk bayi. Gitu. Iya, jadi nggak boleh ditekan sekuat tenaga, itu buat bapak ibunya saja. Oke, Mbak Ocha sama Vira kan kita dari tadi udah ngobrolin banyak ya soal pijat, teknik, cara memilih minyak telon juga. Mungkin ada nggak dari Mbak Ocha yang mau disampaikan ke para bunda-bunda di rumah biar semakin semangat gitu loh bonding sama anaknya? Ya, untuk semua bunda dan ayah yang di rumah, diingat-ingat selalu bahwa bayi adalah salah satu anugerah kita yang dikasih sama Tuhan, yang kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara kita menjaganya yaitu dengan memberikan sentuhan, cinta, dan kasih sayang, karena akan mempengaruhi perkembangan emosinya si bayi sampai nanti dia dewasa. Dan banyak banget manfaatnya akan didapatkan mulai dari bayi dan seterusnya. Nah, jangan lupa pijatnya sehari berapa lama? Pijat tulus hati. Pijat tulus hati. Sehari 5 menit. Sehari 5 menit. Setiap hari. Dari umur 0 juga bisa ternyata. Boleh dilakuin dan sesuai dengan respon si bayinya. Vira, ada nggak yang mau disampaikan buat para bunda-bunda biar bisa jadi mam yang keren kayak kamu? Kalau dari aku sih paling aku setuju banget ya kalau pijat itu ternyata banyak banget manfaatnya, nggak cuma ke bayinya juga, orang tuanya juga kita merasa jadi semakin dekat sama anak. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memijat bayi sih. Nah, benar. Jangan lupa diajarin Pak Sunya ya, bapak suaminya biar bisa bantu. Oke, thank you banget ya Vira, thank you banget Mbak Ocha ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga ilmunya hari ini bisa langsung diserap oleh bunda-bunda dan langsung dipraktekkan ya di rumah ya. Oke, dan juga untuk para bunda-bunda di rumah, thank you so much. Terima kasih banyak udah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa tadi pesanan dari Mbak Ocha ya, untuk terus memberikan pijat tulus hati dengan Cussons Baby Minyak Telon Plus yang formula dan teksturnya terbukti lembut dan memberikan kenyamanan untuk si kecil. So, sampai jumpa di episode Dear Bunda by Cussons Baby selanjutnya. Bye. Thank you banget, thank you. Thank you.